Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan, karena mutlak, karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dimudahkan pagi ini untuk duduk berkumpul di rumahnya dalam majelis thalabul ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yaghdu ilal masjid fayata'allam aw yu'allim khairan kutibat lahu hajatan tamah." Siapa yang pergi ke masjid kemudian dia belajar atau mengajar ilmu agama, maka Allah akan tulis untuknya pahala haji sempurna. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, masuk hadis yang ke-15, yaitu baiknya akhlak seorang mukmin. Waalaikumsalam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, siapa nama Abu Hurairah? Abama? Nah, Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, ya, dari suku Daus, dan beliau dari negeri Yaman. Nah, yang di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Yaman masih dipenuhi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik. Tapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-imanu yaman wal fiqhu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu di Yaman, fikih itu di Yaman, dan hikmah itu di Yaman. Ya, akan menjadi Yaman sebagai negeri iman, negeri ilmu, negeri fikih, negeri hikmah. Nah, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya innallaha zawaliyal ard masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku bumi ini dari timur ke baratnya. Wa sayablughu mulku ummati ma zuwiyali minha, dan kekuasaan umatku akan mencapai apa yang Allah
perlihatkan kepadaku dari timur ke baratnya, ya, dan tidak disebutkan dari utara ke selatan. Memang sampai sekarang pun utara dan selatan masih dikuasai atau banyak orang-orang kufar di sana. Taib. Nah, ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sedikit diulang ya. Beliau bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beberapa sebab. Mungkin bisa disebutkan Bang Felis, apa sebabnya Abu Hurairah bisa beliau menyampaikan hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 5.000 hadis bahkan. Yang pertama, apa sebabnya kenapa kok bisa Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW lebih dari 5.000 hadis? Nah, barakallahu fikum. Jadi beliau fokus mulazamah, artinya mulazamah itu menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 4 tahun terakhir, dari sejak tahun 7 Hijriah sampai Rasulullah wafat. Ya, menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul totalitas. Beliau tidak nyambi kerja, beliau tidak nyambi dagang. Ya, tentunya resikonya apa? Resikonya nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, nggak ada yang dimakan. Ya, dan beliau ambil resiko tersebut. Beliau kelaparan. Ya, beliau sampai sakit perut, sampai ya, orang nggak ada makan. Ya, nah, dengan itu apa? Beliau hadir di saat orang-orang muhajirin mereka tersibukkan dengan pasarnya. Beliau hadir di majelis di saat orang-orang Ansor mereka tersibukkan dengan kebun-kebun mereka. Jadi Abu Hurairah memang betul-betul totalitas menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 4 tahun terakhir. Kemudian sebab berikutnya adalah Abu Hurairah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar apa yang beliau lihat dan beliau dengar itu tidak lupa lagi. Nah, dan dikabulkan doa Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak itu Abu Hurairah tidak pernah mendengar atau melihat apapun yang datang dari Nabi SAW kecuali beliau ingat. Kemudian yang berikutnya adalah beliau murajaah atau mengulang hafalan beliau itu. Jadi tidak hanya sekedar seseorang dia mengandalkan doa, misalnya ada dapat doa dari ajengan, doa dari orang soleh lah, doa dari orang tua, dia bertawakal, dia bersandar pada doa mereka. Enggak seperti itu. Ya, tetapi kita pun harus berusaha. Ya, bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang soleh, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, baru jadi orang soleh. Ya, enggak cukup hanya dengan doa orang tua saja, enggak. Ya, Abu Hurairah didoakan agar tidak lupa hafalan Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah pun berusaha, beliau mengulangi terus. Karena kalau hafalan tidak diulang apa? Lupa, hilang. Ya, sampai larut malam beliau mengulang-ulang hafalan beliau sampai sholat tahajudnya terkadang luput. Ya, bangun pas azan subuh karena larut malam beliau tidurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan beliau untuk sholat malamnya sebelum tidur. Ya, sholat duha 2 rakaat, puasa 3 hari 1 bulan. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bithalah." Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal. Ya, an utir qabla anam, untuk aku witir sebelum aku tidur. Ya, wa rakaati duha, 2 rakaat salat duha, wa thalathata ayyam min kulli syahr, an asum thalathata ayyam kulli syahr, untuk aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, ini bukan hanya kepada Abu Hurairah saja Rasulullah SAW berwasiat seperti ini, kepada Abu Dzar, kepada Abu Darda,
ya. Nah, jadi jangan sampai sebenarnya luput ibadah ibadah yang tadi disebutkan, ya seperti qiyamul lail, sholat duha, dan puasa. Baik. Nah, kemudian sebab berikutnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau fokus untuk menyampaikan hadis Nabi setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak sibuk seperti para sahabat yang lain sibuk. Para sahabat yang lain seperti siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalhah bin Ubaidillah. Mereka orang-orang hebat. Ya, mereka para sahabat-sahabat senior. Lebih lama tentunya menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka tersibukkan dengan urusan pemerintahan, mereka tersibukkan dengan penaklukan negeri-negeri, peperangan, pengadilan, ya, sehingga mereka tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Abu Hurairah, beliau fokus menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah beliau tinggal di mana kaum muslimin berdatangan dari penjuru negeri-negeri. Beliau tinggal di Madinah. Ya, beliau tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah menjadi sebab tersebarnya ilmu beliau. Kenapa? Karena orang-orang yang mau belajar Islam pada saat itu tentunya datang ke Madinah. Ya, sampai sekarang Madinah itu menjadi pusat ilmu agama. Ya, tidak seperti sebagian orang aneh mencari ilmu agama ke Chicago atau ke Kanada. Yang lupa. Apa no? Ada universitas apa gitu? Kanada atau Chicago? Dua-duanya ada. Ya kan, orang-orang dari sisi apa ya? menurut menurut akal saja nggak mungkin akan baik mau belajar ilmu Islam ke orang kafir, ke negeri kafir. Ya, kalau mau belajar Islam harusnya ke negeri kaum muslimin, dan pusat pusat Islam dari dulu sampai sekarang, pusat ilmu Islam dari dulu sampai sekarang adalah Madinah. Nah, nah, ada mungkin kalau ke negeri kafir mungkin dia belajar teknologi atau apa yang tidak ada itu di negeri Islam, boleh, dengan eh, itu adalah utusan dari pemerintah, orang tersebut mempunyai iman dan ilmu, iman untuk tidak dia tergoyah dari syahwat, ilmu dia bisa membantah syubhat-syubhat. Nah, ini beberapa syarat ya. Disebutkan oleh para ulama, boleh seseorang belajar ilmu dunia ke luar negeri dengan beberapa syarat. Yang pertama, dia utusan dari negara. Karena tidak ada di negeri tersebut, di negeri mana dia tinggal, ilmu itu nggak ada. Ya hanya ada di negeri kafir. Dia pergi ke negeri tersebut. Dan dipilih orangnya nih. Bukan sembarang orang, tapi dia yang punya ilmu agama dan punya iman. Ilmu agama untuk apa? Ilmu agama untuk membentengi diri dia dari syubhat-syubhat agar dia tidak murtad. Karena tidak sedikit mereka yang pulang dari negeri kafir kemudian membawa agama orang-orang kafir. Jangankan orang Islam ya yang pergi ke negeri kafir, orang Islam di negeri mereka sendiri saja dibuat kafir oleh orang kafir. Ya, jangan kira tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Ya, mereka membuat program apa namanya, ya hiburan, perlombaan, pertandingan, apapun dibawa ke negeri kafir. Ya, kaum muslimin mereka datang ke sana. Jangan dikira nggak ada tujuan. Mereka untuk memurtadkan kaum muslimin. Walang taradu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan walan taradu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak akan ridho mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atas kalian sampai kalian mengikuti agama kalian, sampai kalian mengikuti agama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum ba'da imanikum kufaran hasada. Sangat berharap orang-orang kafir untuk kalian berbalik murtad, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum
Ahlul kitab mereka sangat berharap betul kalian itu murtad dari iman kalian, kufaran hasadan, ya, karena sebab dengki yang ada pada mereka terhadap kaum muslimin. Jadi orang-orang kufar jangan dikira mereka itu diam, mereka itu lapang dengan keislaman kemanusiaan, enggak. Mereka ingin kaum muslimin itu apa? Murtad dari agama mereka. Ya, baik. Itu waspada. Nah, jadi ada 3 syarat. Tadi yang pertama apa? Memang utusan pemerintah, ya, utusan negara. Kemudian yang kedua mempunyai ilmu agama untuk membentengi diri dari syubhat. Yang ketiga mempunyai iman, ya, mempunyai iman untuk membentengi diri dari syahwat. Di sana makanan, minuman, kemudian zina, judi, narkoba, semuanya lapang di sana, naudzubillah. Baik. Nah, ini ya yang bisa kita ambil faidah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW lebih dari 5.000 hadis. Radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Ya, ada beberapa pertanyaan dari Abu Hurairah yang menunjukkan beliau itu memang cerdas, cerdik, dan menanyakan hal-hal yang itu tidak ditanyakan oleh sahabat-sahabat lain. Ya, ini menunjukkan jeli beliau ini, kemudian cerdas, ya. Baik. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang sangat agung, ya. Hadis ini hadis yang bisa dijadikan tolak ukur keimanan seorang muslim. Karena kesempurnaan iman seseorang itu dilihat dari akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalukum imanan ahsanukum khuluqa." Yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Yang paling dekat denganku nanti tempat duduknya di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Rasulullah SAW bersabda, ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seakan-akan nggak ada lain tugas Rasulullah SAW di dunia ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi sempurnanya iman seseorang bukan hanya dengan dia sholat saja, dia rajin sholat, dia rajin puasa, ya, dia melakukan ibadah-ibadah mahdhah istilahnya. Ada ibadah mahdhah itu apa? Ibadah yang mahdhah itu murni antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah yang terkait dengan sosial. Ya, terkait dengan tetangga, dengan keluarga, dengan keumuman kaum muslimin, dengan lingkungan, dengan binatang, ya. Islam sangat memperhatikan makhluk, ya. Baik. Misalnya ada semut yang ngegigit, boleh nggak kita langsung bunuh semua semut yang ada di sana? Ada semut ngegigit. Semut itu menggigit atau menojos. Ya, kalau ada semut yang menggigit nih, yang menyengat, mungkin semut apalah, boleh nggak kita bakar semua sarangnya?
nggak boleh. Ada seorang nabi pernah seperti itu. Dibakar seluruh sarang semut yang ada di sana. Allah tegur, apakah karena satu ekor semut dan engkau bakar suatu kaum yang mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Hanya boleh binatang itu saja yang dibunuh. Hanya boleh semut itu saja yang dibunuh. Ya, untuk semut-semut yang lainnya nggak boleh. Maka cari cara untuk ini sarangnya ada di sini, dipindahkan, ya, seperti itu. Dan ada 4 binatang yang nggak boleh dibunuh. Apa saja itu? 4 binatang yang tidak boleh dibunuh. Apa Abu Ammar? Semut, burung hudhud, 2 lagi. Lebah, 1 lagi berarti. Apa? Hudhud udah. Semut. 4 yang tidak boleh dibunuh ya. An-namlatu yaitu semut. Wan-nahlatu yaitu lebah. Beda sama tawon. Lebah sama tawon itu beda. Kalau tawon itu nggak ada madunya. Kalau lebah itu ada madunya. Dan dia sekali menyengat mati. Kalau tawon 20 kali nyengat, dia masih tetap kuat ya. Ya, yang ketiga tadi burung hudhud. Kayaknya nggak ada di negeri kita burung hudhud. Nah, yang keempat bukan. Yang keempat apa Bang Elis? Ya, katak ya, katak. Apapun jenisnya ini nggak boleh dibunuh. Katak. Jadi apa hukum makan suike? Suike ya di Astana Anyar banyak tuh ya. Suike katak, mau katak hijau kah, mau katak coklat lah, ya semuanya haram, nggak boleh dimakan. Ya katak membunuhnya haram, gimana mau masuk mulut keluar lagi hidup kan nggak mungkin. Makanya memakannya apa? Haram. Dan semua yang diperintahkan untuk dibunuh pun nggak boleh dimakan. Ada binatang-binatang yang disuruh untuk dibunuh. Apa saja itu? Hah? Al-fa'ratu, tikus. Ngarai ada. Tapi tunggu dulu, 5 dulu ya. Jadi kata Rasulullah SAW, khumsun minal fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. 5 binatang fasik, perusak. Dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Maksudnya di tanah halal mah jelas. Kalau di tanah haram pun di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram didapatkan itu pun boleh dibunuh. Kenapa dibilang tanah haram? Tanah haram itu yuhramu diharamkan yuqdud syaukuha. Ada pohon berduri, ada durinya, nggak boleh dipotong durinya. Wala yukhtala khalaha, tidak boleh dicabut ilalangnya, rumputnya. Ya, nggak boleh tebang, pohon nggak boleh ditebang, darah tidak boleh dicurahkan. Orang kalau mau mengeksekusi, dulu orang-orang jahiliyah dulu mau mengeksekusi musuh, mereka bawa dulu musuh tersebut ke tanah halal, kemudian mereka bunuh di sana. Ya, kalau tanah haram mereka sangat memuliakan, tanah haram nggak boleh. Wala yultaqat luqatatuha, tidak boleh diambil barang temuannya. Kalau ada barang temuan, misalnya ada tas, ada dompet, ada jam misalnya, illa man arrafaha ila yaumil qiyamah. Tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi yang mau mengumumkannya sampai hari kiamat. Kalau di tanah halal, boleh diambil barang temuan tersebut, diumumkan selama berapa tahun? Selama 1 tahun. Diumumkan selama 1 tahun. Kalau tidak ada orang yang datang dengan bukti, ya, dengan saksi, mungkin dengan bukti, maka boleh dimanfaatkan barang temuan tersebut. Boleh kita manfaatkan. Ya, tapi kalau seandainya setelah kita manfaatkan datang orang dengan bukti, maka dia harus kembalikan. Ya. Tadi ada apa tadi? 5 binatang yang boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Yang pertama adalah al-fa'rah, tikus. Ya, yang kedua al-aqrabu, kalajengking. Ya, yang ketiga al-ghurab, yaitu burung gagak. Yang keempat al-hada'ah. Al-hada'ah yaitu
sejenis burung elang kecil tapi pencuri. Dia ini suka mencuri barang-barang. Ya, kemudian yang kelima adalah kalbun akur, yaitu binatang buas. Misalnya harimau masuk, singa masuk, ya boleh dibunuh. Nah, ada juga tambahan di hadis yang lain seperti ular, ya uqtulul hayyat, bunuh ada kalian ular itu. Baik. Di awal-awal anjing pun dibunuh. Ya, kemudian eh, yang dikhususkan boleh untuk dibunuh adalah anjing hitam. Selain anjing hitam tidak boleh dibunuh. Mereka pun juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya anjing hitam dengan anjing yang lainnya? Kata para sahabat, kata Rasulullah SAW, al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu setan. Nah, baik. Ya, baik. Nah, ya, kita kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan akhlak yang mulia. Jadi selain seseorang dia eh, memperbaiki akhlaknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun wajib untuk memperbaiki akhlaknya dengan sesama makhluk, bukan hanya manusia saja. Ya, sama makhluk. Ya, dia dengan jin sekalipun ya jangan sompral, jangan bicara ngaco ya sama binatang, ya pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dijaga semua itu hubungan antara seorang muslim dengan Allah dengan seorang muslim dengan makhluk yang lain. Jadi kedoliman bukan hanya dia lakukan kepada orang lain saja. Dia bisa mendolimi Allah, dia bisa mendolimi Nabi Muhammad, dia bisa mendolimi orang tuanya, dia bisa mendolimi sanak familinya, dia bisa mendolimi binatang bahkan. Ya, seperti sedikit ya tadi ya. Seperti makan ikan. Sebagian orang ada masak ikan hidup-hidup, cumi hidup-hidup, ya masak apalagi hidup-hidup, simet, ya hidup-hidup, belalang, ya nggak boleh. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabbnya api. Misalnya kita ada binatang tikus nih udah dapat ketangkap kemudian disiram bensin dibakar misalnya nggak boleh. Nggak boleh. Maling, katewak, duruk nggak boleh. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabbnya api. Ya. Nah, itu haram. Nah, itu sampai setingkat itu dijaga. Tapi akhlak yang mulia. Nah, dan dalam kitab Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram itu kitab fikih. Dimulai dengan kitab Thaharah, ya jenis-jenis air yang boleh dipakai untuk berwudu, sampai akhir kitab tentang perbudakan ya. Disebutkan di akhir kitab tersebut tentang adab, tentang akhlak. Jadi jangan sampai seorang alim ulama besar dia tahu ilmu agama tapi gak ada akhlak. Ya, perhatikan juga akhlak. Selain seseorang dia penuhi akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun harus tahu juga akhlaknya kepada sesama. Ya, bagaimana adab, bagaimana akhlak, ya hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Ya, dalam riwayat ada 5. Yang pertama apabila dia mengucapkan salam maka balaslah salamnya. Yang kedua, apabila dia sakit jenguk. Yang ketiga, apabila dia meninggal iringi jenazahnya. Yang keempat apabila dia minta nasihat maka nasihati. Nah, yang kelima apabila dia bersin fahamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah maka jawablah. Ya, kemudian yang keenam apa? Baik. Idza sallama fasallimu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fasyayyi'hu fattaba. Nah, wa idza stansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallah fasyamit wa idza da'aka fajibhu. Dan apabila saudaramu mengundangmu maka datangi undangannya. Baik. Nah, ada 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Baik. Sekarang kita masuk di antara akhlak yang mulia yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Kenapa kok digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir? Dan ini banyak sekali ya. Dalam Al-Qur'an ada puluhan ayat. Dalam hadis Nabi ada puluhan hadis tentang digandengkannya antara iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kenapa? Karena orang yang punya iman kepada Allah, ada imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, imannya dia terhadap hari akhir kuat, maka akan mudah dia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang lemah imannya kepada Allah, lemah imannya kepada hari akhir, dia yang bermaksiat, mudah untuk bermaksiat. Ya. Coba kalau seseorang dia beriman kepada Allah, dia akan bisa mudah untuk menjaga lisannya, ya, apalagi perbuatannya. Coba di area di mana di sana ada CCTV itu, di area di mana di sana ada CCTV, di minimarket lah, ya, atau di sebagian tempat, jarang ada pencurian di sana. Ada aja pencurian, tapi sangat sangat jarang. Yang melakukan pencurian dia yang apa ya? Yang kurang akalnya. Dia yang kurang akalnya. Ya, dia melakukan tindak pencurian seperti itu karena dia orangnya lalai, nggak tahu di sana ada CCTV melihat dia. Nah, begitu pula lah ketika seorang imannya lemah, dia nggak yakin atau lemah. Allah selalu melihat dia, Allah selalu mendengar dia. Akhirnya dia mengucapkan apa yang terbesit dalam hatinya dia ucapkan. Apa yang terpikir dalam pikirannya dia ucapkan. Enggak. Seorang muslim itu berpikir terlebih dahulu sebelum dia mengucapkan apa yang akan dia ucapkan. Jadi enggak yang terlintas dalam akal pikiran itu dia keluarkan, enggak. Dia pikirkan matang-matang dulu. Ya, nah, jadi mereka yang kuat imannya kepada Allah dan hari akhir, maka akan mudah untuk beramal soleh, berakhlak mulia. Dan yang lemah imannya kepada Allah dan hari akhir, dia yang mudah untuk bermaksiat, ya, dan akhlaknya buruk. Baik. Nah, dia tidak mengira, dia tidak menyangka, atau lemah imannya di sana ada alam barzakh, ada pos pertama akhirat. Kebaikan yang dia lakukan seperti itu pula yang akan dia dapatkan di alam barzakh. Kemudian di akhirat apa saja? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Berapa lama kita berdiri di padang mahsyar? Padang mahsyar itu adalah lapangan yang sangat luas, ya, tanahnya seperti bubuk roti. Kalau kita ada roti tawar itu ditumbuk, nah nggak putih betul, kan putih seperti itu, ya nggak putih betul. Tidak ada tanah yang meninggi, tidak ada tanah yang merendah, semuanya rata. Ulama memang khilaf, apakah tanah padang mahsyar itu bumi kita ini, atau Allah ganti bumi dengan bumi lain? Ada dua pendapat. Yang mengatakan bumi kita ini, ya, dengan Allah modif, Allah ubah. Laut, wa idzal biharu fujjir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika lautan nanti diluapkan, ya, laut meluap bercampur dengan air sungai, air tawar, semuanya bersatu, semua air nyatu. Kemudian sujirat, kemudian dibakar. Ya, kemudian dibakar. Jadi api. Laut itu kemudian jadi api, kering, ya. Gunung-gunung dicongkel sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jadi Allah modif bumi ini. Ya, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa.
Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, katakanlah nanti gunung itu akan Allah congkel, ya. Fayadharuha qa'an safsafa, kemudian nanti akan jadi tanah yang safsafa, ya. La ta la nah, la tara fiha iwaja wala amta, engkau tidak akan melihat yang meninggi, yang merendah, enggak ada, semuanya tanah rata. Baik. Seperti itu. Berapa lama? Berapa lama kita di sana? 50.000 tahun. Berdiri selama 50.000 tahun. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri untuk menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyidap. Jadi manusia itu dibiarkan oleh Allah nunggu Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun. Dibiarkan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mudah, yang berakhlak mulia, dia akan dapat teduh, dia enggak merasa terancam, dia merasa baik-baik saja di sana. Ya, berbeda dengan orang-orang yang melakukan banyak maksiat, dia selama detik 50.000 tahun tersebut dia diazab. Ya, dia diazab. Taib. Matahari dekatkan di atas kepala manusia jarak 1 mil. Taib. Nah, dia lupa. Orang yang lemah imannya terhadap hari akhir, tentunya dia akhlaknya buruk nih. Dia tidak menjaga akhlak dan etikanya. Dia enggak menjaga maksiat, ya. Taib. Yang dengan itu dalam hisab nanti persidangan dengan Allah Subhanahu wa taala berat. Ketika timbangan amal berat. Lisan ketika melewati sirat pun seperti itu. Jadi imannya terhadap itu lemah. Imannya terhadap itu lemah. Iman terhadap malaikat di sebelah kanan dan kiri lemah. Iman di sana ada ya, malaikat selalu mencatat nih. Setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu lemah sehingga seseorang dia tidak berakhlak. Sehingga seseorang dia bermaksiat. Ya, jadi kadar imannya kepada Allah dan hari akhir memudahkan seseorang untuk dia beramal soleh dan berakhlak mulia, dan lemahnya iman dia kepada Allah dan hari akhir membuat dia mudah untuk bermaksiat dan berakhlak buruk. Nah, kemudian yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yang pertama kali disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang akhlak yang mulia adalah falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Jadi diam di sini ibadah enggak? Ucapan yang baik jelas ibadah ya. Diam di sini ibadah enggak? Ibadah. Kalau seandainya diamnya dia untuk dia mau kesal nih. Dia mau mengucapkan kata kasar nih. Dia mau mengucapkan kata kotor nih. Atau dia mau ikut nimbrung gibah nih. Dia mau ikut namimah atau dia mau mencela orang. Dia tahan. Diamnya dia itu adalah apa? Ibadah. Jelas ini ya. Jadi seseorang dengan diam saja bisa beribadah. Baik. Kata-kata yang baik bermacam-macam. Yang pertama adalah memang zatnya adalah baik. Yang pertama adalah zat ucapan tersebut adalah baik. Apa itu? Seperti baca Quran, zikir, istighfar, amar ma'ruf, wan nahyu anil munkar, ya, kayak ceramah, khutbah. Memang zat dari ucapan tersebut adalah baik. Ya, nah ini yang kalau memang itu kebaikan nggak usah banyak mikir, sampaikan, ucapkan. Ya, kalau itu kebaikan lepaskan kata-kata itu. Ya, nah kemudian yang kedua adalah kata-katanya mubah, ucapan-ucapan mubah, mungkin obrolan biasa, obrolan biasa. Dia nanya kabar, kemudian ngobrol tentang mungkin dengan keluarga ya, atau dengan orang tua, mungkin ngobrol masalah makanan, masalah rumah, masalah yang itu sama sekali nggak ada terkait dengan ilmu agama, nggak ada. Ya, tetapi obrolan-obrolan itu bisa mendatangkan kehangatan. Nah, silakan mungkin maju sedikit ya.
Teman-teman yang di luar bisa masuk. Ya, teman-teman yang di luar bisa masuk. Tafadhal. Nah, mungkin sebagian orang dia jenuh, bosan untuk bicara sama orang tuanya, ya. Tapi ingat, apapun yang diobrolkan dengan orang tua, yang itu bisa mendatangkan kehangatan, yang itu bisa mendatangkan kedekatan, keharmonisan, itu adalah ibadah. Ya, dengan teman, dengan saudara. Yang diobrolkannya bukan masalah fikih, bukan masalah tafsir, bukan masalah akidah, tauhid, bukan. Masalah-masalah biasa, mungkin masalah permainan lah, masalah makanan lah, pagar lah, masalah chat lah, ya. Tetapi dengan itu, ya dengan keluarga, dengan anak istri kita, kemudian kita menjadi hangat, ya, ada yang diobrolkan. Nah, seperti ini termasuk dari ucapan yang baik. Jelas ini? Jadi ucapan yang baik yang pertama itu apa? Ucapan yang baik memang zatnya itu baik, seperti apa tadi? Baca Quran. Jadi jangan kira setiap ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar itu sia-sia. Itu pasti ditulis dan akan menjadi pemberat timbangan amal kita untuk mempermudah hisab kita. Jangan pelit lisan kita untuk berzikir, untuk beristighfar. Ya, zat kalimat atau ucapan tersebut adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pertama kali ketika sahabat mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya, pertama kali itu diucapkan oleh sahabat, ada 19 malaikat berebut mereka untuk menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan thayyiban fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah dan berberkah, yang itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, aku melihat ada 19 malaikat berebut untuk mengangkat kalimat tersebut disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengangkatnya? Berebut. Nah, jadi kalimat yang kita mungkin anggap itu enteng biasa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kepadanya lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amal soleh mengangkatnya. Jadi perbanyak kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang zatnya itu adalah baik. Ya, baca Quran banyak-banyak. Qul huwallahu ahad, ulang-ulang aja terus. Ya, di motor qul huwallahu ahad ulang terus, qul rabbil falaq, qul rabbin nas, atau Al-Fatihah, ayat kursi, ulang-ulang aja terus. Ya, kalau misalnya seorang udah hafal juz amma, terus dari amma yatasaalun sampai akhir An-Nas. Diulang-ulang aja terus. Tapi yang pertama. Yang kedua apa? Ucapan yang itu mubah, ya, tetapi bisa mendatangkan kehangatan, ya, bisa mendatangkan eh, persaudaraan, kekeluargaan, keakraban, ya. Jadi memperkuat tali silaturahim, memperkuat tali ukhuwah, persaudaraan. Nah, yang seperti ini bagus tuh. Jadi hati-hati, kita jangan sampai mengucapkan kata-kata yang itu menyinggung perasaan saudara kita. Kita nggak mau dibuat seperti itu. Jangan kita ucapkan seperti itu kepada saudara kita. Ya, apapun mungkin kita minta dengan cara yang baik, ya, itu sudah ibadah dalam Islam. Ya, kita bertanya dengan cara yang baik, itu sudah beribadah dalam Islam. Ya, kita bisa ngomong memperingatkan atau dengan cara-cara yang kasar, dengan cara kata-kata yang kotor, bisa nih. Tapi kalau kita dengan cara yang itu lebih baik, maka di dalam Islam itu adalah apa? Ibadah. Ya, taib. Falyakul khairan aw liyasmut. Taib. Kemudian yang ketiga, belum ada yang ketiga? Belum. Taib. Yang ketiga adalah kadang ucapan itu baik, tetapi untuk mengadu domba. Nah, yang seperti ini dijauhi. Ya, terkadang ada ucapannya baik, terkadang ya. Ucapannya baik tapi terselip di sana tujuan yang buruk. Nah, ini harus ditinggalkan yang seperti ini. Ya, jadi ucapan baik itu ada macam-macam. Satu dua. Yang ketiganya adalah ucapan itu mungkin kelihatan pakai kadang bahasanya bahasa lemes teh. Kadang bahasa itu bahasa lemes, halus tapi nyelekit. Ya, tapi menyakitkan. Ya, nah yang seperti ini nggak boleh. Atau bahasa tersebut bagus, ada tujuan,
Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengadu domba, tujuannya untuk ngegibah, ya. Nah, yang seperti ini tetap haram hukumnya, ya. Walaupun zahirnya adalah baik, tetapi tujuannya adalah buruk, maka dihukumi itu adalah dosa. Baik. Nah, falyakul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Ya, dia berpikir dulu. Kalau sudah jelas ini akan menyakiti saudaranya, maka jangan diucapkan. Tahan diri, tahan diri. Ya, baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Ya, tidak tersakiti saudara kita muslim dengan lisan kita. Itu muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Ini akhlak yang mulia nih. Karena man kasura kalamu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu kasura dunubuh wa man kasura dunubuh an-naru aula bih. Kata Umar bin Khattab, siapa yang banyak ngomongnya maka banyak juga jatuhnya. Dan siapa yang banyak jatuhnya maka banyak pula lah dosanya. Siapa yang banyak dosanya maka neraka lebih pantas untuknya. Kemudian Rasulullah SAW pula berkata, Rasulullah SAW berkata, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu, wa la yastaqim qalbu abdin hatta yastaqim lisanuh. Tidak akan lurus iman seseorang sampai istiqomah atau lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hati seseorang sampai lurus lisannya. Jadi pengaruhnya kuat sekali lisan ini ya. Di antara yang bisa merusak hati seseorang adalah lisan. Jadi banyak ngomong, ya, yang tidak bermanfaat. Coba orang-orang yang suka bohong, apa saja sih dosa-dosa lisan itu? Apa saja dosa-dosa lisan itu? Jelas dusta ya. Nah, dosa-dosa lisan. Nah, diantaranya adalah ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah seorang pencela, bukan juga seorang pelaknat, suka ngedoain kejelekan kepada orang. Ya, walal fahish. Seorang mukmin itu bukan yang mengucapkan kata-kata yang kotor, yang jorok gitu. Yang jorok. Ya, sebagian orang sekarang udah mengerikan ya ucapannya. Nggak ada kita dengar itu waktu dulu-dulu nggak ada kita dengar. Ya, anak-anak udah ngomong kasar, kotor, mengucapkan ada kemaluan lah, ada apa namanya? Kotor. Taib. Walal badhi, ya juga bukan kata-kata yang kasar. Taib. Dan inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah man wada'ahu nas ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia tingkatannya di sisi Allah di hari kiamat adalah yang ditinggalkan oleh manusia karena lisannya yang jahat. Karena lisan yang kotor. Misalnya ada orang ini pulang pada balik. Datang orang ini jadi pada pulang. Datang orang ini pada jadi nggak enakan lah. Ya, nah karena lisannya nggak enak kenapa? Karena lisannya. Ya, lisannya suka ngebully, suka mencela. Nah, orang tersebut nanti di hari kiamat yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ini ditinggalkan oleh manusia karena lisannya yang jahat. Ya, hati-hati. Jangan sampai mempunyai lisan yang jahat. Kemudian ya, di antara dosa lisan adalah berdusta. Ya, berdusta itu macam-macam lagi. Ada dusta mengatasnamakan Allah, ada dusta mengatasnamakan Rasulullah. Gimana itu dusta mengatasnamakan Allah, Kang Rama? Seperti siapa ya?
berdusta mengatasnamakan Allah. Kalau mengatasnamakan Rasulullah apa? Hadis palsu. Ya, berdusta mengatasnamakan Rasulullah itu bikin hadis palsu. Al-kibr alal mutakabbir sodako, sombong di depan orang sombong itu sedekah. Ya, itu ucapan ucapan orang yang nggak berilmu, kemudian dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Nah, jadi kalau berdosa atas nama Allah gimana, Bang Faris? Nah, betul, betul. Kalau orang-orang ahlul kitab, mereka membuat ayat, membuat surat. Yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis ayat surat dengan tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah, padahal mereka sendiri yang bikin itu. Ya seperti mereka menghalalkan babi, ya orang-orang Kristen itu, mereka menghalalkan babi, asalnya haram, nggak ada syariat para nabi menghalalkan babi, nggak ada. Semua syariat menghalalkan, tidak ada, betul ya, betul Nabi bilang tadi, nggak ada satu nabi pun yang dalam syariatnya babi itu halal, nggak ada, semuanya babi itu haram. Kok sekarang dimakan oleh orang-orang Kristen? Karena diubah. Ya ini orang mu'alaf ya, ada dulu datang ke pesantren, dia bilang, jadi Injil tahun berapa sama tahun berapa itu berbeda, ada revisinya. Kayak Al-Quran ada revisi. Jadi edisi terbaru, Injil edisi terbaru, banyak gitu artinya. Dulu babi haram tuh, kemudian di tahun berapa ada tambahan hutan yang apa? Jadi babi hutan yang haramnya itu. Jadi kalau babi peliharaan nggak haram jadinya. Ya, coba untuk menghalalkan babi, gimana caranya? Coba pikir. Apa namanya para pendeta nih. Kemudian khomer itu haram. Sekarang jadi halal bagi mereka. Khitan, mereka dikhitan nggak? Mereka nggak dikhitan. Khitan itu wajib. Ya, udhiyah, apa nih udhiyah teh? Kurban, menyembelih. Syariat kurban itu ada untuk ahlul kitab, nggak dijalankan. Ya, kemudian sholat itu setiap hari, sholat itu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fakina hatta tabayyana rasulun yatrusu fa mutahharaf fiha kutubun qayyim wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin wa nafa'u yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini perintah Allah untuk seluruh nabi, termasuk Nabi Muhammad, bertauhid, sholat, zakat. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah wa usani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah perintahkan aku untuk sholat dan zakat selama aku hidup. Ya, setiap hari, nggak ada sholat seminggu sekali, nggak ada. Sholat itu setiap hari. Ya. Dan itu ditinggalkan. Dicari bagaimana caranya sholat itu cuma seminggu sekali. Tuh. Bikin surat, bikin ayat. Ya, baik. Dan Allah tidak jamin memang keaslian Injil dan Taurat itu, ya, tidak Allah jamin, tidak Allah jaga oleh Allah. Enggak, Allah serahkan penjagaan kitab tersebut kepada pendeta-pendeta mereka, bimastuhfidhu fi. Allah minta mereka yang menjaganya. Berbeda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Sekarang, jangankan ada orang mencoba untuk mengubah ayat Al-Quran. Ya, untuk imam sholat aja salah, mesti ada yang tegur. Ada yang mau menghafal Quran, ada yang salah aja, dari kecil anak udah ada yang tegur salahnya. Jangankan lafadznya, panjang pendeknya aja ditegur tuh, ada yang koreksi. Ya, apalagi yang mencoba untuk menambah atau mengurangi Al-Quran. Penerbit ini Al-Quran tuh nggak mudah dalam buat terbitan itu ya. Satu huruf salah itu ditarik semuanya. Ketat. Ya, baik. Nah ini jadi berdusta atas nama Allah seperti itu. Ada berdusta atas nama Rasulullah.
Kalau selamat Natal itu berdusta apa ya? Atas nama siapa itu? Selamat Natal. Boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Ibu boleh Bu? Kenapa Ibu nggak boleh? Bukankah, udah bahas belum di sini belum? Udah bahas belum di sini? Sudah ya? Sudah ya? Bukankah Nabi Isa itu adalah Nabi kita, Ibu? Masa nggak senang dengan lahirnya Nabi Isa? Ucapan selamat kan ucapan bahagia dan sukacita ya. Ya. Kenapa kita kan Muslim dan Nabi Isa Nabi kita, yang tidak mengakui Nabi Isa sebagai Nabi bukan orang Islam. Kenapa nggak boleh untuk mengucapkan selamat Natal? Bukankah Nabi Isa adalah Nabi kita? Jawabannya apa, Bu? Akang, gimana jawabannya? Ya, gimana, Kang? Jawabannya udah benar, cuman bukan itu. Sekarang kayak gini, untuk membantah syubhat ini gimana? Misalnya dibilang, masa kalian nggak mau mengucapkan selamat Natal? Kan kalian orang Islam, kalian Nabi Isa kan Nabi kalian juga. Masa kalian nggak senang dengan lahirnya Nabi kalian? Jawabannya apa? Ucapkan dong selamat Natal. Karena kan itu mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi kalian juga itu. Jadi apa jawabannya Bang Felis? Jangan Bang Felis nggak tahu juga jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ucapan selamat Natal itu bukan kebahagiaan atas lahirnya Isa sebagai nabi dan rasul, bukan. Atas lahirnya Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Disinilah kemungkaran tersebut. Ya. Nah, ini yang kena syubhat ini bukan orang-orang ini ya. Bukan orang-orang ini tingkatan mereka yang akademisi ini kena syubhat dari sisi itu tuh. Ya. Jadi boleh aja bagi mereka jadi boleh saja kata mereka mengucapkan selamat Natal. Jadi dibelokkan. Ya. Nah, mereka saja tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya. Kemudian kita harus mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan mereka atau anak Tuhan yang seperti ini kufur. Ucapan selamat Natal adalah ucapan kekufuran. Ya, jadi man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, diamnya dia untuk tidak mengucapkan selamat Natal adalah ibadah. Mungkin nanti banyak nih di media sosial lah celaan-celaan, kenapa sih nggak mau bilang selamat Natal? Ya, kenapa sih orang Islam kayak gini? Diamnya kita, kalau bisa kita membantah mereka, itu ibadah. Itu ucapan yang baik. Ya. Dan kita tidak, ketika kita dituntut untuk mengucapkan selamat Natal, kita tidak mau mengucapkannya, itu diamnya kita adalah apa? Ibadah. Jelas ini? Ya, jadi jangan sampai mudah terbawa ya. Terkadang yang mengucapkan itu orang-orang hebat. Kalau dari sisi ilmu dunia orang-orang hebat, petinggi-petinggi, ya orang-orang luar biasa ilmunya, ilmu dunianya. Nah, bahkan dusta itu tingkat terendahnya, bilang ke anak sendiri masuk nanti mau dikasih, tapi nggak dikasih, itu sudah terhitung dosa dan dusta, ya nggak boleh. Masuk, Jang, kayak di pasihan permen, nggak dikasih nih, sama ibunya nggak dikasih, si ibu ini udah berdosa. Ya, sini masuk nanti dikasih jajanan. Nggak dikasih, maka terhitung dusta. Kata Rasulullah SAW, amma innaki law lam tu'ti, kata Rasulullah mendengar ada ibu seperti itu. Rasulullah bilang, apa yang mau kau kasih wahai ibu? Kurma ya Rasulullah.
Kalau kau tidak kasih apapun kepada anakmu, lakutibat alaiki kadzbah, maka ditulis untukmu satu dusta. Coba. Ini ibu sama anaknya. Di situlah yauma yafirul mar'u min akhi. Hari seseorang lari dari saudaranya, ibu dari ibu dan ayahnya, istri dan anaknya. Ya, dia sudah berdusta kepada anaknya. Nanti anaknya nuntut nih. Ya, kedzaliman yang dilakukan oleh sesama. Walaupun mudah untuk memaafkan sebenarnya. Ya, tapi itu dusta, dia sudah menyelisih memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hubungan dengan manusia sudah beres. Tapi dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga di antara dosa lisan adalah dia berlebihan dalam memuji. Berlebihan dalam memuji. Bahkan memuji saja di dalam Islam itu bisa terlarang apabila kita tahu orang yang dipuji ini mudah untuk apa istilahnya? Takabur. Dia mudah untuk termakan pujian. Jadi maksudnya dia jadi apa bahasa Sundanya teh? Orang yang suka yang puji, kalau dipuji melayang-layang dia. Gede hulu. Apa? Orang yang dipuji, kemudian dia apa tadi? Apa Bu? Dia jadi tinggi, dia tinggi hati, termakan pujian. Besar kepala jadinya. Bukan, ada istilahnya udah Sunda lupa anak. Apa? Apa? Adigung. Oh gitu ya. Pokoknya ketika dia dipuji ini dia termakan pujian, akhirnya dia sombong, dia angkuh, ada istilahnya itu, ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Al-madhu iyyakum wal madh fa innahu dzabh. Jauhi oleh kalian pujian-pujian itu karena itu bisa membunuh. Kata Rasulullah SAW, laqad qasamta dhuhra akhi. Engkau memuji saudaramu seakan-akan engkau telah mematahkan tulang punggungnya. Kalau tulang punggung seseorang patah artinya apa? Mati. Artinya mati. Maksudnya apa? Kita yang menanamkan ujub dan takabur ke dalam hatinya. Asalnya dia biasa-biasa aja nih. Karena kita puji, ya kita sanjung-sanjung, akhirnya dia termakan pujian, sombong dalam hatinya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji debu dari kesombongan. Yang menyebabkan itu siapa? Kita tuh, makanya hati-hati. Ya, kemudian apa kata Rasulullah SAW bagi orang yang suka muji? Ya, idza ra'aitumul maddahina fahtu fi wujuhihim turab, apabila kalian melihat orang yang suka muji, maka lemparkan tanah ke wajahnya. Ya, lemparkan tanah ke wajahnya. Ini dilakukan oleh Miqdad ibn Aswad. Ada seorang memuji Utsman bin Affan. Wahai Utsman, khalifah kan, dipuji-puji. Miqdad bin Aswad apa namanya ngambil segenggam tanah langsung dilempar ke muka orang ini. Ditanya oleh Utsman, "Masya nuka ya Miqdad. Kenapa wahai Miqdad kau lempar?" Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, "Idza ra'aitumul maddahin fahtu fi wujuhihim turab." Apabila kalian melihat orang yang suka muji, maka lemparkan tanah ke wajahnya. Langsung dipraktekkan langsung kepada orang tersebut oleh Miqdad. Ya. Baik. Apalagi pujian-pujian tersebut untuk dia raih dunia tuh. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Innar rajula la yakhruj min baiti wa ma'ahu dinuhu." Ada seseorang dia keluar dari rumahnya masih bawa iman, masih bawa agama. Fayalqar rajul wa lahu ilaihi hajah. Kemudian dia bertemu dengan seseorang ada hajat, ada keperluan dunia, pinjam uang lah atau minta harta lah. Fayaqulu lahu anta kaita wa kait. Kemudian dipuji-puji, engkau tuh seperti ini, yusni alai, diagung-agungkan, dibesar-besarkan. La'allahu ayaqdi min hajati syai'an. Mudah-mudahan dia berharap dengan itu mau bantu, mau minjamin uang atau meminta barang yang dia inginkan. Fa yusqitullahu alaihi. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Fayarji wa ma ma'ahu min dini syai'. Dia pulang ke rumah sudah enggak bawa lagi imannya. Ya, baik. Dia gadaikan imannya. Baik. Nah, dan banyak lagi dosa-dosa lisan ya, seperti ghibah. Ghibah itu apa?
ngegosip. Ya gimana itu? Menyebutkan dzikruka akhaka bima yakrah. Ya. Menyebut yang tidak disukai oleh saudaramu. Ya Rasulullah, bagaimana apabila yang kami sebutkan itu memang benar? Memang benar saudara kami seperti itu, ada kekurangannya dia. Ada kesalahannya dia itu. Kata Rasulullah SAW, itulah ghibah. Kalau seandainya tidak benar yang kalian ucapkan, faqad bahatta. Kalian sudah memfitnahnya. Kalau bahasa kita fitnah. Jadi sebagian waktu kita kecil ya mungkin, oh fitnah asyadu minal qatl, fitnah asyadu minal qatl. Fitnah dalam bahasa Indonesia beda fitnah dengan bahasa Arab. Ya. Maksud dari fitnah asyadu minal qatl wal fitnah tu asyadu minal qatl dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, dan fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Maksudnya adalah provokator ini yang membuat terjadinya kerusuhan atau terbunuhnya seseorang, provokator. Dia yang suka menghasut-hasut kebencian sehingga terjadi perkelahian, perselisihan antar keluarga, antar tetangga, antar desa, antar rakyat dengan pemerintah. Nah mereka itu asyaddu minal qatl itu. Itu namanya fitnah, huru-hara, kekacauan. Sedangkan kalau fitnah bahasa kita kan menuduh tanpa bukti ya. Menuduh tanpa bukti. Bahasa Arabnya adalah buhtan. Buhtan, faqad bahatta. Kata Rasulullah SAW, apabila yang kau bicarakan tentang dia itu tidak benar, tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah memfitnahnya. Faqad bahatta. Jelas nih ya? Nah itu ghibah. Kalau namimah apa? Namimah mengadu domba. Ucapan si A dinukilkan kepada si B tanpa menambah, tanpa mengurangi, cuma di forward aja tulisannya WA. Ya, ucapan si B kemudian dia forward lagi kepada si A. Tujuannya untuk mereka bertengkar, berselisih. Itu tujuannya. Ya, nah ini namimah nih, la yadkhulul jannata namam. Gak akan masuk surga orang yang mengadu domba, qattat. Bahkan di akhirat pun, sekalipun dia rajin sholat, puasa, jihad dengan Nabi, itu diazab di kuburannya. Ya. Kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab, dan tidaklah mereka diazab karena sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul. Yang satu, mereka tidak menjaga percikan air kencingnya ketika buang air kecil, itu celana kan kadang masih di bawah, ya, tidak dia naikkan ke atas, ya, apalagi yang kencingnya berdiri, ya. Ada nggak perkiraan percikan air kencingnya kena ke celananya? Ya kan? Kena ke celananya, kena ke kakinya. Ya. Ada lagi yang kencing di ban di ban mobil, kena kembali percikan air kencingnya, ya enggak? Dengan pakaian itu juga dia sholat. Dengan pakaian itu juga dia sholat. Itu kalau sholat tuh, kau mau untuk sholat lah. Sholat aja diazab terus di alam kuburnya, memakai pakaian itu. Yang enggak sholat, jangankan yang enggak sholat ya, yang sholat tapi wudhunya, tumitnya enggak kena, itu aja dibakar di neraka. Ini sholat, jaga sholat 5 waktu, cuman ngasal wudhunya, sikunya enggak kena air, ya, kemudian tumitnya enggak kena air, kepalanya enggak, wajahnya enggak, itu aja dia masukkan ke dalam neraka. Gimana yang enggak sholat? Yang sholat tapi percikan air kencingnya kena ke bajunya, percikan air kencingnya kena ke celananya, kena ke celananya, bukan ke baju, kena ke celananya. Dengan itu dia sholat, dia diazab di dalam kuburnya. Terus sampai hari kiamat itu bisa jadi. Ya, wa amal akhar faqad yamshi bin namimah. Sedangkan yang satu lagi, dia diazab. Ini sahabat Nabi ini bukan orang munafik ini. Bukan orang kafir. Bukan orang munafik, orang Islam, sahabat Nabi SAW. Mereka sudah berjuang, berjihad bersama Nabi SAW. Meninggal, kena azab kubur, coba. Kita nggak pernah berjihad. Ya, kita nggak pernah mungkin ikut hijrah, apa ibadah-ibadah besar kayak seperti itu nggak ada. Ya, baik. Yang satu jalan sambil ngadu domba orang. Ucapin si A, pergi dia sambil jalan, ngobrol.
Gimana si B tuh? Si B tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Datang ke si B. Tadi si A ngomong kayak gini tentang kamu. Menurut kamu si A gimana? Gini, 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 gini. Dukin lagi ke si A. Oh, pas saya. Ya. Karena sebab ini. Kan kalau dia diem balem ya unggul. Ya, nggak kena azab kubur tuh. Karena sebab dia melakukan cuman satu kali aja. La yadkhulul jannata namam. Gak akan masuk surga orang namam yang mengadu domba. Tapi ya mumpung ada kesempatan hidup, minta halal, minta maaf. Mangkanat indahu madlamatun falyatahalalhu minhul yaum. Siapa yang dia pernah menzalimi saudaranya maka minta halal hari ini. Ya, bisa dia merusak suami istri. Ya, sampai cerai suami istri. Di namam nih, namamnya dia adu domba. Ya, ucapan si istri, ucapan suami diadu domba, anak sama orang tuanya, kemudian saudara sama saudaranya, seperti itu. Oh, ini lebih parah lagi. Sekarang kita bahas yang setelahnya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya. Tetangga itu orang sangat dekat dengan kita ya. Sampai Rasulullah SAW diwasiati oleh Jibril alaihi salatu wassalam, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Terus Jibril mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira dia akan dapat warisan juga. Jibril saking perhatikan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, jangan jahati tetangga. Terus Jibril mewasiatkan Nabi SAW sampai menyangka Rasulullah SAW, wah dapat warisan juga kayaknya nih. Ya, sakit tetangga jenguk, susah bantu. Ya, wah kayaknya mati kamu warisannya tetangga. Nah kayak gitu yang diperkirakan oleh Nabi SAW. Ya, karena mereka yang paling dekat dengan tempatnya. Nggak ada kebakaran atau kita susah, saudara kita yang jauh-jauh itu datang, enggak, tetangga dulu yang pertama kali bantu kita nih. Ya, jadi kita perhatikan tetangga. Ya. Nah, dan sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi itu sangat memuliakan tetangga. Jadi ketika Rasulullah didekap oleh Jibril, beliau khawatir, ini apa yang aku lihat nih, makhluk apa ini? Dan yang disampaikan oleh makhluk tersebut itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah takut, ini khasyitu ala nafsi. Aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Maksudnya Rasulullah, ini aku gila apa nih? Rasulullah khawatir beliau itu jadi gila gitu. Karena melihat hal-hal yang nggak pernah dilihat oleh manusia biasa gitu. Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Khadijah radhiyallahu taala anha seorang wanita yang bijak ya. Beliau mengatakan seperti ini. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, wahai suamiku, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan dihinakan oleh Allah. Kenapa? Fa innaka latasilur rahim. Engkau itu selalu menyambung tali silaturahim. Engkau memuliakan tetangga. Engkau membantu orang lemah. Nah, ini sifat-sifat mulia Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun Khadijah melihat tersebut dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, enggak sekali-sekali nih. Enggak sekali-sekali. Tapi berpuluh tahun Khadijah bersama Rasulullah SAW ada kesimpulan. Orang yang memiliki akhlak seperti ini enggak mungkin akhirnya jelek. Gak mungkin ada keburukan menimpa dia, masih Allah akan jaga. Ya, nah jadi ini akhlak Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, apalagi setelah diangkat menjadi nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau udah gak tahan lagi di Mekah karena diintimidasi, ya beliau mau pergi dari Mekah, ketemu sama orang, ya orang tokoh juga. Kemudian bilang, ya Abu Bakar, orang sepertimu nggak boleh keluar dari Makkah. Engkau itu orang yang suka membantu orang lain. Engkau orang yang suka yukrim jarah. Engkau ini orang yang memuliakan tetangga. Disebutkan kalian memuliakan tetangga. Sama dengan Nabi SAW, akhlak Rasulullah SAW dengan akhlak Abu Bakar itu hampir mirip. Ya, al-arwah judul mujannada. Ruh kita ini, itu seperti bala tentara. Yang cocok tuh akan ngumpul. Yang gak cocok dia misah sendiri. Seperti itu, arwah Allah berikan seperti bala tentara. Yang cocok dia akan ngumpul. Nah, kayak Rasulullah SAW ngumpul dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Utsman bin Affan, dengan Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Ya, nah ini
Aljar qoblad dar, sebelum bikin rumah lihat tetangga dulu. Itu kata para ulama. Ini bukan hadis ya. Tapi ini kata para ulama. Aljar qoblad dar. Tetangga dulu sebelum bikin rumah. Lihat. Nanti anak-anak kita gimana? Ya, ditinggalkan. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya, Ayu dzambi a'dzam ya Rasulullah. Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan untuk Allah sekutu padahal Allah satu-satu yang menciptakanmu. Kemudian kemudian apalagi ya Rasulullah? Antuzaniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Ini kejahatan paling besar. Ya, setelah syirik, setelah membunuh, adalah berzina dengan istri tetangga. Yang seharusnya tetangga itu dilindungi, tetangga itu dibantu. Ini malah justru ketika suaminya pergi mungkin dia goda istrinya lah. Ya, ini berzina dengan 10 orang, puluhan orang. Ya, itu lebih ringan daripada dia berzina dengan tetangganya sendiri. Nah, yang harusnya dibantu, yang harusnya dilindungi, malah justru apa? Dia berkhianat. Nah, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga. Coba perhatikan ini hadisnya. Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, keburukannya. Nggak akan masuk surga. Ini gedor-gedor, maku jam 2 peting, ya, jam 1 orang sedang tidur nih. Ya, kemudian mengasih asap sampah runtah terus pagi sore, kayak mandi pagi sore. Ya, dia ngasih asap terus, asap sampah ini. Enggak satu orang, enggak 1-2 rumah, enggak 10-20 orang yang terdampak. Nah, ancamannya enggak masuk surga orang seperti itu. La yadkhulul jannah man la ya'man jarhu bawa'iqah. Bau aja enggak sedap aja. Apalagi asap nih, asap tuh karbon. Ya, karbon itu bisa merusak ya kanker paru-paru. Ya. Nah, itu untuk bau saja itu sudah nggak boleh, apalagi dengan asap. Ya, kemudian suara, apalagi dengan makian, cacian, ya judes misalnya. Kata Rasulullah SAW mendengar dari sahabat, ya Rasulullah, ada seorang ibu di sana luar biasa sholatnya Rasulullah, puasanya, nggak ada yang bisa menandinginya. Kata sahabat tersebut, tapi dia suka mencela tu'dzi jarah bilisaniha. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Hiya finnar, kata Rasulullah, dia di neraka. Dia neraka. Ya, walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa, akhlaknya nggak benar ke tetangga. Nah, ini hati-hati. Ya, jangan sampai mengganggu tetangga. Diancam dengan tidak masuk surga. Kemudian apa lagi? Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah dia belum beriman. Demi Allah belum beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Ya sama. Ya, kalau tadi ancamannya apa? Tidak masuk surga. Kalau ini ancamannya nggak ada imannya. Nggak ada imannya, lemah imannya, seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya. Mereka ini mempunyai hak yang sangat besar terhadap kita, berbuat baik. Jangan sampai kita bisa ngasih hadiah kepada yang jauh, nggak bisa kita kasih hadiah kepada yang dekat, tangga kita nih. Ya, kasih makanan, kasih kue, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, idza tabakhta lahman fa'akthir marokoha. Kata Rasulullah kepada sahabat, apabila engkau masak daging, maka perbanyak kuahnya. Kasih tetangga kuah nahungkul. Kalau dulu mah biasa-biasa aja, kuahnya udah lumayan tuh. Ya, kuah nahungkul. Sop misalnya, kasih ya wortel nama hiji dua namanya. Tapi kalau sekarang coba, la tahqiranna jaratun bi jaratiha walau firsinasya. Kata Rasulullah SAW, jangan seorang tetangga wanita, dia kecil hati untuk memberi hadiah kepada tetangga wanita yang lain. Sekalipun dia bersedekah dengan hanya sop kaki kambing. Firsinasya, itu kaki kambing. Tapi itu mahal ya, bakso lebih murah. Ya.
Maksudnya kaki kambing itu yang nggak dimakan orang-orang sana, ya. Maksudnya kan dagingnya sedikit ya, tapi orang Indonesia masya Allah, yang sedikit itu jadi yang paling mahal sama dia. Nah, nah jadi ingat tetangga, berbuat baik sama tetangga. Nah, tetangga itu seberapa jauhnya? Ada yang mengatakan pendapat para ulama ya, yang tetangga yang satu masjid dengan kita. Masih dikatakan tetangga yang satu masjid dengan kita. Tetangga 40 rumah kanan kiri depan belakang. Kanan kiri depan belakang itu namanya tetangga. Tetangga wayako alaman lasok baitak atau yang nempel dengan rumah kita. Ya, kanan kiri belakang misalnya. Tapi yang lebih nah, oke. Nah, jadi ini pendapat di kalangan para ulama ya. Ada 40 rumah itu dikatakan tetangga. Ada yang satu masjid dikatakan apa? Itu tetangga. Nah, maka maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah apa? Tetangganya. Muliakanlah. Senyum ke tetangga, tong jemedut, judes, nondei. Justru bukan ngasih hadiah, ngasih asap sampah. Ngasih asap sampah, ngasih bau, ngasih air kotor, air comberan kadang keluar, ya, yang seperti itu hati-hati. Jangan sampai kita berbuat seperti itu. Kalau ada orang seperti itu, jangan kita balas dengan perbuatan yang sama ya. Bagaimana mereka itu merasa aman. Yang terakhir. Nah, yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kemudian yang menjadi apa? Bukan legenda, apa yang menjadi teladan dalam memuliakan tamu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salamun alaikum qaumun karun. Kata Nabi Ibrahim, keselamatan untuk kalian wahai kaum yang tidak aku kenal. Ya, ini nggak dikenal, bukan kerabat. Tamu ini bukan kerabat, bukan tetangga dulu, bukan sahabat dulu, bukan. Nggak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Langsung Nabi Ibrahim menyembelih bi'ijlin faja'a bi'ijlin samin. Bawa sapi yang gemuk. Anak sapi yang gemuk. Ya kalau di Arab sana ya. Waktu di Yaman itu, kalau daging anak sapi itu mahal. Kalau sapinya udah gede, yang bisa disembelih itu, yang kurban, nah itu murah itu. Itu dagingnya murah itu. Tapi kalau yang bagus itu anak sapi. Ya, nah itulah yang dikurbankan, yang dipotong oleh Nabi Ibrahim untuk untuk dijadikan jamuan untuk tamunya. Faqarrabahu ilaih. Nabi Ibrahim didekatkan, ayo makan. Jadi kalau nawarin jangan silakan ambil, enggak. Ayo ambil. Nih ininya, apa namanya piringnya. Ambil ini ayamnya ambil, nah gitu. Faqarrabahu ilaih. Jadi enggak segan. Tamu itu kadang segan. Ya, nah jadi biar dia enggak malu, faqarrabahu, didekatkan. Ayo makan kayak gitu. Bukan ke mulut, ayo makan itu. Sama ngambek kata. Ya, nah ini diantara adab seseorang terhadap tamu. Kalau itu musafir, ya dari yang jauh, maka wajib kita untuk menjamunya 1 hari 1 malam. Kedua sunnah, ketiga sunnah. Ya nggak wajib. Yang kedua ketiga itu nggak sunnah, nggak wajib. Kalau kita suruh cari makan sendiri nggak dosa kita misalnya hari kedua hari ketiga gitu ya. Tapi kalau hari pertama itu wajib. Kalau kita nggak jamu kita berdosa. Dan jangan sampai kita kira uang yang kita keluarkan untuk menjamu tamu itu sia-sia keluar begitu saja, enggak. Itu justru menunjukkan kesempurnaan imannya kepada Allah, kesempurnaan imannya kepada hari akhir, dan itu yang sangat besar pahalanya.
Berbeda ya. Dengan kita kasih sedekah aja, dengan kita memuliakan tamu kita, itu lebih besar untuk tamu kita nih. Ya, karena ada perintah di sini. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya. Kemudian ada memang di sini khilaf. Tamu yang wajib dikasih makan dan tamu yang tidak wajib dikasih makan. Tamu yang wajib dikasih makan adalah memang dia musafir, orang musafir. Tamu yang tidak wajib dikasih makan kalau dia memang orang mukim, orang satu apa? Satu daerah sebandung keneh lah, dia dia pulang pergi aja cuman, itu nggak wajib dikasih makan tuh. Oke. Ini masalah wajib, ini masalah dosa nggak dosanya ya Pak ya, bukan masalah nggak enakan atau masalah beda-beda. Ya masalah wajib nggak? Kalau wajib orang musafir tuh, dia ada hak untuk dijamu. Nah, tamu tadi ada dua ya, tamu yang dari luar, tamu yang dari dalam kota. Nah, memuliakan tamu itu kembali juga ke adat ya. Dan jangan berlebihan dalam menjamu tamu kalau akan membuat perselisihan kemudian, ya keburukan nanti. Kalau seandainya dia suka berlebihan dalam menjamu tamu, tapi dengan itu justru dia senang, dia bahagia, nggak pernah dia ungkit-ungkit lagi, nah itu bagus. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian orang dia berlebihan dalam menjamu tamu, kemudian dia ungkit-ungkit tuh. Nah kemudian dia ungkit-ungkit yang seperti ini hancur, habis semuanya. Ya lebih baik sederhana menjamu tamu, tetapi dia sambut tamunya dengan lapang hati, dengan senyum, dengan bahagia, ya ngobrol enak dibanding berlebihan tetapi apa? Ngomongnya nggak enak, cemedut ya terus. Nah, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.